Nazar tidak memberikan konfirmasi apapun terkait dengan panggilan KPK yang dilayangkan pekan lalu. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan KPK sudah menjalankan prosedur pemanggilan, antara lain mengirimkan surat panggilan ke kediaman Nazarudin, Sekretariat DPR, sebagai kantor Nazarudin serta pejabat tempat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu tinggal dan bekerja. Namun hingga Senin sore Nazarudin tidak memberikan konfirmasi apapun. Dan berdasarkan surat pemanggilan pekan lalu, Nazarudin dijadwalkan diperiksa KPK terkait dengan kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games yang melibatkan Sesmenpora Wafid Muharam dan juga pejabat PT Duta Graha Indonesia Muhammad El Idris dan broker Mindo Rosalina Manulang. Menurut Johan Budi, panggilan kedua sebenarnya bisa langsung dengan penjemputan paksa karena saksi yang dipanggil tidak memberikan alasan ketidakhadiran pada panggilan pertama yang dibenarkan oleh hukum penjemputan paksa tersebut. Namun hal itu tidak bisa dilakukan selain melayangkan panggilan kedua karena keberadaan Nazarudin hingga saat ini belum diketahui. Ya gini, kalau definisinya surat itu harus sampai ke yang bersangkutan, ya nanti akan ada berbondong-bondong orang yang tahu mau dipanggil KPK, keliling aja terus. Dengan alasan bahwa saya nggak terima loh panggilan gitu. Yang penting apakah prosedur yang dilakukan oleh KPK itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam undang-undang. Nah, yang ada dalam undang-undang tentu adalah domisili yang bersangkutan. Yang kedua kantor ya. Yang ketiga pejabat setempat, RT, kelurahan, itu juga kita lakukan. Nah, kecuali nanti misalnya Pak Nazarudin memberitahu kepada kita bahwa yang bersangkutan sekarang posisinya ada di kota X gitu misalnya. Tolong undangannya kirim ke sana. Kita kirim ke situ. Tapi masalahnya kan kita sampai hari ini belum tahu ya posisi yang bersangkutan. Yang kedua juga kita belum tahu apakah panggilan atau informasi ini sampai kepada yang bersangkutan atau tidak. Ya, silakan Pak menanggapi. Saya menanggapi Nazarudin ini bukan warga negara yang baik. Kalau warga negara yang baik, dia akan taat pada hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah mengabaikan perintah presiden sebagai ketua penasehat Dewan Pembina. Dewan Pembina Partai Demokrat. Dia harusnya dia taat dan mau diperiksa. Nah, seharusnya Nazarudin ini pulang ke Indonesia dan mengikuti proses hukum. Jadi saran Anda untuk KPK setelah 2 kali gagal memanggil, untuk pemanggilan yang ketiga kalinya harus dilakukan dalam bentuk apa, Pak? Nah, KPK ini memiliki kewenangan yaitu pemanggilan paksa. Dia harus manggil paksa. Saya yakin Nazarudin tahu melalui media kalau dia dipanggil. Nah, kalau tidak mau secara paksa ya cabut aja paspornya, atau kalau perlu dia ditangkap. Karena ini dia menghalang-halangi proses hukum. Nah, proses hukum ini harus diusut tuntas agar masyarakat, bangsa dan negara ini tidak terkatung-katung. Penegakan hukum ini sudah merupakan agenda pemerintah yang harus kita dukung. Iya. Terima kasih, Mbak. Pak Utomo, terima kasih sudah menjadi penelpon kami yang kedua. Pemirsa, tetaplah di Suara Anda. Saat lagi kami masih akan kembali.